What up everybody? Saya Muhammad Rizky Pratama dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua dan hidup pertama di Indonesia. Terletak di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, Kerajaan Kutai sudah berdiri sejak 4 Masehi. Raja pertamanya adalah Kudungga, sekaligus pendiri kerajaan. Kudungga memiliki seorang anak yang bernama Aswawarman. Aswawarman memiliki gelar Wangsakerta yang berarti pendiri keluarga. Aswawarman memiliki anak yang bernama Mulawarman. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Mulawarman. Mulawarman dikenal sebagai raja yang dermawan karena ia telah memberikan sebanyak 20.000 ekor sapi secara sukarela. Salah satu tanda peninggalan kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa, di mana isinya itu menyebutkan bahwa ada suatu tempat suci yang dikenal dengan Waprekeswara, yaitu tempat pemujaan Dewa Siwa. Dapat disimpulkan bahwa kerajaan Kutai menganut agama Hindu Siwa. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua dan Hindu pertama di Pulau Jawa. Berdiri sejak abad 5 Masehi, Kerajaan Tarumanegara terletak di Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Purnawarman. Salah satu prasasti terkenal Kerajaan Tarumanegara adalah prasasti Ciaruten yang berisi telapak kaki Raja Purnawarman yang diibaratkan Dewa Wisnu. Selain prasasti Ciaruten, Kerajaan Tarumanegara memiliki beberapa prasasti seperti prasasti Jambu, prasasti Tugu, prasasti Lebak, dan sebagainya. Tetapi setelah kepemimpinan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Linggawarman, Kerajaan Tarumanegara terpecah menjadi dua, yaitu pertama menjadi Kerajaan Sunda, yang kedua menjadi Kerajaan Galuh. Hal ini menandakan berakhirnya Kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga adalah Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda dan Galuh merupakan dua kerajaan pecahan dari Tarumanegara. Kerajaan Sunda berpusat di Bogor dengan ibu kotanya bernama Pajajaran atau Pakuan. Sedangkan Kerajaan Galuh berpusat di Ciamis. Bukti Kerajaan Sunda dapat dilihat dari Carita Parahyangan dan Prasasti Canggal serta Sang Hyang Tapak. Kerajaan Sunda dan Galuh akhirnya dapat disatukan oleh Sanjaya ketika ia menikahi putri Tarusbawa. Ketika Kerajaan Sunda dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Sunda berperang dengan Kerajaan Majapahit, di mana perang tersebut kita kenal dengan Perang Bubat. Hal tersebut menyebabkan kemunduran dari Kerajaan Sunda. Tetapi selain karena Perang Bubat, Kerajaan Sunda juga mundur akibat diserang oleh Kesultanan Banten yang bercorak Islam. Banyak orang-orang istana dari Kerajaan Sunda itu melarikan diri ke daerah Lebak, Banten. Mereka mempertahankan hidup Mandala yang ketat dan ingin mempertahankan kebudayaan mereka. Saat ini kita kenal mereka dengan masyarakat Baduy. Yang keempat adalah Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu merupakan kerajaan Buddha yang terletak di sekitar Jambi, dekat Selat Malaka. Lokasinya strategis karena menghubungkan perdagangan India dan Tiongkok. Mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Aditya Warman dan kekuasaannya mencapai seluruh pantai timur Sumatera. Kerajaan Melayu sempat ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya pada 692 Masehi, tetapi bangkit kembali pada tahun 1275 Masehi dengan menguasai Selat Malaka. Kerajaan Melayu juga pernah bekerja sama dengan Kerajaan Singasari
dalam ekspedisi Pemalayu dan pemberian hadiah Arca Amoghapasa. Yang kelima adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan nasional pertama di Nusantara. Berpusat di Palembang, Sumatera Selatan, wilayahnya mencakup Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapuntahiang. Awalnya berpusat di Riau, namun ketika masa kepemimpinan Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya akhirnya dipindahkan ke Palembang karena letaknya yang strategis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan, seperti letaknya strategis, penguasaan jalur perdagangan, memiliki armada laut yang kuat, hasil buminya menjadi komoditas utama perdagangan, dan lain-lain. Pada masa kepemimpinan Sang Ramawijaya, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Pada akhirnya, pada 1477 Masehi, Kerajaan Sriwijaya akhirnya dapat ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit. Yang keenam adalah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno terletak di pedalaman Jawa Tengah. Terdapat dua dinasti yang berkuasa, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Ketika Samaratungga menguasai Mataram Kuno, ia memiliki dua anak, yaitu Pramodawardhani dan Balaputra Dewa. Kedua anak tersebut bertingkai akibat pernikahan politik antara Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani. Akhirnya terjadi perang antara Rakai Pikatan Pramodawardhani dengan Balaputra Dewa. Karena kalah perang, Balaputra Dewa melarikan diri ke Sriwijaya dan menjadi seorang raja tersohor di sana. Meskipun dikuasai oleh satu dinasti, keharmonisan dua agama masih dapat terjalin dengan baik. Itu kita pasti tahu dengan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kedua candi tersebut merupakan hasil peninggalan dari Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno mengalami kemunduran akibat meletusnya Gunung Merapi dan gempa yang memporak-porandakan Kerajaan Mataram Kuno. Akhirnya, Kerajaan Mataram Kuno dipindahkan ke Jawa Timur dan menandakan mulanya Kerajaan Medang Kamulan. Yang ketujuh adalah Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan kerajaan kelanjutan dari Mataram Kuno yang didirikan oleh Empu Sindok. Medang Kamulan mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Airlangga. Ia memindahkan pusat Medang Kamulan ke Kediri. Di akhir kepemimpinannya, Airlangga membagi kerajaan Medang Kamulan menjadi dua wilayah untuk kedua putranya. Kerajaan Panjalu diserahkan kepada Sri Samarawijaya dan Kerajaan Jenggala diserahkan kepada Panji Garasakan. Tindakan tersebut dilakukan agar menghindari perang saudara di antara kedua putranya. Tapi pada akhirnya, kedua putra tersebut terlibat perang akibat ada kecemburuan di antara keduanya. Yang kedelapan adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan lanjutan dari Kerajaan Panjalu dengan raja pertamanya sendiri, putra mahkota Medang Kamulan, yaitu Sri Samarawijaya. Pertikaian akhirnya dapat diselesaikan ketika masa kepemimpinan Jayabaya, di mana ia menyatukan Kerajaan Panjalu dan Jenggala yang akhirnya menjadi Kerajaan Kediri. Jayabaya terkenal dengan ramalan-ramalannya yang terangkum dalam buku Jangka Jayabaya. Kertajaya menjadi raja terakhir Kediri. Di masa kepemimpinannya, banyak terjadi pemberontakan dan perselisihan dengan para Brahmana. Pada akhirnya, Kertajaya dapat dijatuhkan oleh Ken Arok, yang merupakan seorang bupati dari Kerajaan Tumapel. Yang kesembilan adalah Kerajaan Singgasari. Kerajaan Singgasari merupakan lanjutan dari Kerajaan Kediri dengan raja pertamanya Ken Arok.
Sepanjang perjalanan kerajaan Singasari hampir tidak pernah luput dari perang saudara. Ken Arok dijatuhkan oleh anak tirinya, Anusapati. Begitupun Anusapati dijatuhkan oleh Tohjaya, anak kandung Ken Arok. Tak lama kemudian, Tohjaya dijatuhkan oleh Ranggawuni, putra Anusapati. Ranggawuni tidak dijatuhkan seperti raja-raja sebelumnya. Ia digantikan oleh putranya, Kertanegara. Kertanegara bercita-cita ingin mempersatukan Nusantara dengan melakukan ekspedisi ke luar Jawa. Ekspedisi tersebut dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Tetapi ekspedisi Pamalayu juga menyebabkan peperangan dengan dinasti Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Raden Wijaya, di mana ia mengambil alih kekuasaan Singasari dan mengusir tentara Mongol. Akhirnya, usaha tersebut berhasil dan menandakan awal dari kerajaan Majapahit. Dan terakhir adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari kerajaan Singasari dan puncak kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. Wilayah kekuasaannya hampir meliputi seluruh wilayah Nusantara, bahkan disebut sebagai kerajaan nasional kedua setelah Sriwijaya. Raden Wijaya adalah raja pertama dan pendiri kerajaan Majapahit. Raden Wijaya digantikan oleh putranya Jayanegara, di mana banyak terjadi pemberontakan. Akhirnya, Jayanegara digantikan oleh adiknya yang bernama Tribhuwana Tunggadewi. Di masa kepemimpinannya masih menyisakan pemberontakan, tapi dapat diredam oleh Gajah Mada. Tribhuwana Tunggadewi akhirnya digantikan oleh putranya Hayam Wuruk dan kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Di masa kepemimpinan Hayam Wuruk, wilayah kekuasaan Majapahit bahkan melebihi dari wilayah Indonesia sekarang saat ini. Bahkan pengaruhnya pun hampir terkena ke setiap wilayah di Asia Tenggara. Hal tersebut tentunya karena peran dari Gajah Mada. Namun, kerajaan Majapahit juga akhirnya dapat runtuh akibat pertama karena perang Bubat dengan kerajaan Sunda. Yang kedua, tidak adanya penerus Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dan ketiga, adanya pemberontakan. Hal tersebut menandakan berakhirnya kekuasaan kerajaan Majapahit. Itulah penjelasan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga penjelasan tadi dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian semua ya. Jangan lupa di like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.